Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi masalah metode pengambilan data. Nah, mungkin saat ini ya teman-teman berpikir bahwa ya walaupun mungkin nggak memegang KTTA ini ya, terlebih dahulu ya, mungkin nanti setelah UAS baru nih back to KTTA ya. Nah, kira-kira data yang mau saya gunakan adalah data apa ya gitu ya? Apakah data primer atau data sekunder ya? Atau ternyata kok saya istilahnya sudah menghubungi instansi secara secara awal ya, di awal itu kemungkinannya agak susah ya. Nah, terkait dengan masalah metode pengambilan data ini merupakan salah satu kesuksesan dari pengerjaan KTTA teman-teman semuanya. Jangan sampai akhirnya nanti di sini teman-teman memiliki ide tertentu bagus untuk mengeksekusi latar belakangnya, mengeksekusi proposalnya gitu ya. Tapi ternyata datanya nggak tersedia, artinya bisa aja nggak selesai gitu ya. Nah, ini yang mesti harus hati-hati. Jadi memang mesti harus punya strategi ini terkait dengan hal tersebut. Oke, kita lihat untuk data tersebut ada data apa aja ya. Nah, di sini ada data primer sama data sekunder ya. Nah, kalau kita mau menggunakan, jadi gini, data primer itu adalah data yang disediakan karena kita melaksanakan penelitian ya. Seperti wawancara. Wawancara itu kan ada ya karena kita melaksanakan penelitian. Kemudian observasi ya. Kemudian misalkan survei atau kuesioner itu kan memang kita buat karena kita melaksanakan penelitian. Nah, itu data primer. Oke. Jadi artinya adalah data ini data yang memang sebelumnya belum dikeluarkan oleh lembaga ataupun instansi tertentu. Nah, kemudian ada data sekunder, ini merupakan data yang sebenarnya sudah tersedia, walaupun kita nggak melaksanakan penelitian. Jadi memang sudah ada tujuan-tujuan tertentu, contohnya data BPS. Data BPS itu kan misalkan rilis untuk masyarakat terkait dengan apa? Data kemiskinan, data IPM, kemudian data inflasi ya. Kemudian misalkan untuk data Bank Indonesia terkait dengan misalkan tingkat suku bunga 3 bulanan. Kemudian data OJK ya, misalkan terkait dengan apa? Terkait dengan data-data emiten ya, ataupun nanti data di Bursa Efek Indonesia terkait dengan laporan keuangan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tujuannya adalah misalkan memang berbagai macam stakeholders yang menggunakan laporan-laporan tersebut. Nah, artinya adalah kita nggak melaksanakan penelitian pun data tersebut juga tersedia itu. Nah, artinya adalah kita mungkin bisa menggunakan data tersebut ya. Data-data yang tersedia di web BI, kemudian di DJP, Bank Indonesia, OJK, kemudian kemudian DJPK, DJA dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu strategi kita ketika wawancara itu agak susah untuk dilakukan. Atau istilahnya sebar kuesioner itu agak susah untuk dilakukan. Nah, salah satu strateginya adalah dengan menggunakan penggunaan data sekunder. Tapi terlebih dahulu silakan teman-teman nanti diskusi ya dengan dosen pembimbingnya, kira-kira bisa nggak menggunakan data sekunder apabila ternyata awalnya data primer yang kita inginkan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah, kita lihat untuk keterbatasan KTTA ya. Nah, di dalam KTTA mungkin saja ya teman-teman istilahnya ya udah penting asal jadi gitu ya. Yang penting istilahnya asal selesai. Tapi teman-teman nggak tahu kalau misalkan memang beberapa dosen teman-teman itu ngeluh di belakang. Kok istilahnya anak-anak D3 sekarang nggak bisa ya bikin SPOK yang benar gitu ya. Atau misalkan lanjut ke slide selanjutnya. Atau istilahnya kok tulisannya agak kurang terangkai ya. Atau misalkan memang semuanya hanya dari satu sumber yaitu dari peraturan pemerintah ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat karya tulis ilmiah ataupun KTTA, ini kalau yang saya lihat sendiri dia bahasanya akan komprehensif atau istilah bahasanya akan elaboratif. Itu kalau yang saya lihat ya, pengalaman saya itu saya lihat dulu daftar pustakanya dia ada berapa itu. Ada 5, ada 2, ada 1, ada 10 ya. Atau mungkin istilahnya ada sampai dengan 5 halaman gitu ya. Nah, berarti istilahnya kita menggunakan berbagai macam literatur untuk misalkan dari mulai mengeksekusi masalah penelitian, kemudian membahas hasil penelitian, tentunya adalah ini kita berusaha untuk meminimalisir adanya subjektivitas ya. Nah, di dalam keterbatasan KTTA ini beberapa pengalaman saya sebagai penilai ya itu melihat bahwa kok sumbernya hanya dari buku Kieso saja ya,
atau misalkan dari Martin Keown saja ya, atau misalnya memang dari buku sistem informasi akuntansi saja ya. Padahal istilahnya sumber-sumber online ya, dari artikel jurnal itu banyak sekali. Kita tinggal gampangnya googling ya, kalau untuk yang baru di awal-awal ya. Nah, cuma kalau untuk yang sudah mahir itu bisa ambil sumber literatur dari internasional sources ya. Seperti misalkan dari artikel-artikel jurnal bereputasi ya, dari Elsevier, dari Emerald dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa kita gunakan sebenarnya kalau mau itu ya. Nah, ini berarti sebenarnya tingkat subjektivitas kita itu bisa diminimalisir apabila kita menggunakan literatur yang bervariasi atau yang memang lebih banyak ya, bukan hanya dari buku ajar saja. Kemudian yang kedua tadi yang saya bilang bahwa penggunaan kalimat itu penting. Ya, kenapa demikian? Ini merupakan salah satu media komunikasi sebenarnya. Nah, kalau istilahnya untuk menyelesaikan level D3 saja ya sudah selesai. Cuma kan masalahnya adalah kita setelah ini kerja, ya kan? Nah, artinya adalah bahwa kita sebenarnya sudah pernah belajar loh bikin report, bikin istilahnya tulisan gitu ya melalui KTTA. Kenapa? Karena istilahnya nanti pada saat kita kerja, atasan kita, pimpinan kita mungkin nggak tahu siapa kita, tapi kita bisa dikenali loh itu melalui tulisan kita, ya. Nah, makanya di sini merupakan media teman-teman untuk belajar menempa membuat tulisan yang enak untuk dibaca, nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya, paragraf satu dengan paragraf yang sebelumnya juga nyambung gitu ya. Bukan tipe-tipe satu kalimat ya, nggak taunya kalimat yang ini, yang selanjutnya nggak nyambung sama sekali gitu ya. Oke, kemudian ini juga yang ketiga, ini tadi sama dengan yang pertama, tidak perlu saya ulas ya. Nah, kemudian ini juga nyambung yang pertama dengan yang ketiga, pernyataan ataupun pendapat biasanya kalau misalkan tidak didukung oleh literatur tertentu, kita akan dibilang subjektif. Istilahnya sisi ilmiahnya di mana? Itu kan istilahnya cuma opini doang. Karena apa? Karena tulis ilmiah ini berbeda dengan opini. Kalau opini istilahnya kita bebas mau ngomong apapun gitu ya. Tapi kalau karya tulis ilmiah, ketika kita berargumen, ketika kita menjelaskan suatu kondisi tertentu, menjelaskan hal tertentu ya, ini mesti harus ada supporting literaturnya ya. Oke, lanjut. Kemudian, metodologi penelitian masih relatif sederhana. Jadi istilahnya Per 9 tahun 2020 ini merupakan terobosan ya, bahwa KTTA teman-teman itu diharapkan bisa lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan KTTA di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini berarti teman-teman tuh nggak mesti harus lihat KTTA di tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Bisa jadi metodologinya masih relatif sederhana, atau ternyata metodologi penelitiannya kurang sesuai ya. Berarti ini sebaiknya dihindari. Jadi nggak apa-apa teman-teman istilahnya melalui pembelajaran ya, bukan hanya lihat dari KTTA yang sudah ada itu. Tutup mata nggak masalah, istilahnya kita istilahnya menyusun atau menyelesaikan KTTA yang versi Per 9 atau istilahnya versi kita sendiri gitu kan. Kemudian terkait dengan masalah pembahasan terbatas ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya pembahasan itu merupakan ulasan dari fact finding kita. Ini merupakan sisi ataupun kontribusi intelektual kita ya, baik kepada akademis ataupun secara praktis. Berarti ini pembahasan juga alangkah baiknya dielaboratif gitu ya, dielaborasi ya, jadi sifatnya elaboratif. Jadi istilahnya kenapa sih istilahnya pengungkapan atas persediaan nggak semuanya dilakukan dengan menggunakan LC NRV. Nah, berarti nanti teman-teman mesti harus bahas nih di sini kenapa bisa demikian kenyataannya. Walaupun mungkin secara standar akuntansi keuangan ya, itu standar akuntansi keuangan kan istilahnya mengatur hal tersebut atau sudah berbasis FRS, tapi itu tidak diikuti oleh misalkan memang beberapa perusahaan ya. Kemudian, nah ini tadi ya, karena literaturnya yang kurang, jadi subjektivitas tinggi dalam pembahasan. Kemudian karena kita hanya berniat untuk menggugurkan kewajiban kita, yaitu KTTA selesai, kemudian kita bisa lulus. Jadi istilahnya apa yang kita kontribusikan nih dari ide pemikiran kita gitu ya. Nah, kalau misalnya dari awal teman-teman seperti itu, teman-teman akan merasa berat untuk menyelesaikan ataupun menyusun KTTA ya. Jadi istilahnya teman-teman dibilang, aduh semangat dong kata teman-teman yang lain ya. Karena memang mindset teman-teman dari awal itu hanya menggugurkan saja ya.
Jadi istilahnya ya udahlah asal selesai. Tapi ternyata keinginan dosen beda gitu ya, atau istilahnya ternyata kok banyak banget yang mesti harus dilewati ya. Nah ini sebenarnya kalau kita sudah menanamkan mindset di awal, oh ya saya mau mengulas ide saya nih terkait dengan ini nih gitu ya. Kemudian ajak aja dosen pembimbing teman-teman itu misalnya berdiskusi gitu ya. Nah ini kan istilahnya akan menambah pemikiran kita terkait dengan ide kita. Ya, yang tentunya nanti ini akan berkontribusi atau bermanfaat ya, baik secara akademis ataupun secara praktis. Oke, lanjut. Nah, kemudian kendala penyusunan KTTA ya. Ini yang ketiga atau yang keempat ya, yang keempat kalau tidak salah ya, dari 6 yang akan saya sampaikan ya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini kendala penyelesaian KTTA. Ini alasan klasik, yaitu malas untuk mengerjakan ya. Ya, itu mungkin tadi pada saat awal menganggap KTTA itu adalah suatu hal yang suatu hal yang menghambat ya, menghambat kita belajar, menghambat kita belajar untuk mempersiapkan UTS ataupun UAS, ataupun istilahnya kita nggak tertarik nih untuk dunia tulis menulis gitu ya. Nah, tapi kan kita mau tidak mau mesti harus menyelesaikan KTTA. Kalau tidak ya kita akan keluar dari program diploma 3 yang kita jalani gitu ya. Jadi memang mau tidak mau di sini terkait dengan persiapan di awal ya. Mungkin terkait dengan masalah motivasi, kemudian istilahnya mindset ini ya, switching ya. Yang semula istilahnya saya nggak biasa nulis, saya nggak bisa bikin tulisan gitu ya. Nah nggak apa-apa, istilahnya kita mungkin di awal susah seperti itu ya. Nah tapi kan di sini kita juga harus memotivasi diri gitu kan, bukan teman-teman kita yang memotivasi. Saya teman-teman istilahnya boleh aja memotivasi, tapi kan bisa aja masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Jadi istilahnya masalah itu ada di kita sendiri ya. Jadi istilahnya malas untuk mengerjakan. Kemudian sulit untuk menemukan ide. Nah, ini terkait dengan terkait dengan ide awal sih sebenarnya ya. Kira-kira ketika saya mau mengulas terkait dengan objek UMKM nih gitu, misalnya akuntansi di UMKM gitu ya. Tapi ternyata istilahnya kita malah jadi bingung UMKM nanti istilahnya gimana yang ulasnya ya gitu ya. Jadi ganti lagi, kemudian kira-kira kalau misalkan saya menggunakan data sekunder untuk perusahaan di Bursa Efek Indonesia seperti apa ya? Atau bisa nggak sih sebenarnya informasi mengenai pajak itu ada di dalam laporan keuangan gitu ya, atau ternyata akhirnya berubah lagi gitu ya. Jadi istilahnya berubah-berubah itu yang ini yang terjadi ya. Tapi ini kan sudah dilewati karena teman-teman sudah selesai untuk menyusun proposal ya. Nah kemudian menunda waktu pengerjaan KTTA. Ini biasanya klasik ya, ataupun istilahnya saya sendiri sering melakukan itu ya dulu-dulu. Jadi istilahnya masih ada waktu nih 1 minggu ya, saya nanti ngerjain mungkin nggak hari Senin, istilahnya masih malas nih gitu ya. Ya udah istilahnya saya ngerjain di hari Jumat aja gitu ya, padahal istilahnya deadline-nya di hari Minggu, contoh seperti itu. Nah pada saat itu baru kita menyesal gitu ya, oh ternyata kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin gitu ya. Padahal kalau misalkan kita bisa mitigasi di awal, kita akan bisa lebih optimal dalam hal mengerjakan KTTA ini. Kemudian hal yang lainnya adalah masalah pribadi. Ini istilahnya memang masalah yang tidak bisa kita hindari. Setiap orang memiliki masalah sendiri-sendiri ya, entah itu misalnya memang ada di dalam keluarga tertentu, atau istilahnya masalah pribadi dengan teman ya, atau istilahnya mungkin dengan pacar ya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi istilahnya bagaimana caranya kita untuk fokus kepada diri kita sendiri ya. Kemudian lebih kepada masalah tanggung jawab kepada diri kita sendiri ya. Istilahnya berat untuk membagi pikiran kita dengan pikiran KTTA, belum lagi UTS UAS ya. Nah ini akhirnya KTTA sering terbengkalai. Nah ini yang harusnya Nah ini kan sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman hidup teman-teman ya. Bagaimana ketika teman-teman mengalami kondisi yang kurang menguntungkan, kurang yang mengenakan, atau kondisi yang berat untuk bisa dilalui ya. Nah ini teman-teman istilahnya diuji dengan adanya KTTA ini. Kemudian terkait dengan masalah manajemen waktu ya, ini sama sebenarnya atau mirip dengan menunda waktu pengerjaan KTTA. Jadi memang manajemen waktu kita ya, apalagi istilahnya teman-teman masih remaja ya, mungkin nggak memiliki manajemen waktu yang baik gitu kan.
atau biasa istilahnya kita akan on fire, atau istilahnya pada saat ide-ide kita keluar ya, untuk menulis pada saat dekat-dekat ini deadline gitu ya. Nah, memang istilahnya ada istilah the power of kepepet, tapi bukan dijadikan itu alasannya untuk kita mengeksekusi setiap pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini alangkah baiknya memiliki manajemen waktu yang baik ya untuk mengerjakan KTTA. Kemudian keengganan untuk berdiskusi dengan rekan. Aduh, saya kayaknya topiknya kurang menarik deh istilahnya. Kalau misalkan saya mau diskusi sama misalkan siapa ya, sama Ari, sama Tommy, sama Nia ya, atau sama siapapun, kok saya kayaknya agak segan ya gitu ya, karena ternyata topiknya seperti ini. Tapi di sisi lain ya, ternyata istilahnya kemauan atau keinginan dari dosen pembimbing melebihi itu. Nah, ini mau tidak mau sebenarnya kita mesti harus mau terbuka ya. Jadi istilahnya sejelek-jeleknya yang menurut kita ya, menurut kita sejelek-jeleknya KTTA kita ya, kita nggak apa-apa harusnya lebih terbuka. Kita nggak usah malu gitu loh. Karena apa? Istilahnya dari keterbukaan ini kita bisa belajar. Oh ya, salah saya ada di mana, kurang saya ada di mana gitu ya. Yang ini akhirnya apa? Dengan berdiskusi, dengan ngobrol dengan teman ya, ini merupakan salah satu mungkin istilahnya teman-teman kita itu nggak memberikan penyelesaian ataupun istilahnya memberikan masukan yang signifikan. Tetapi istilahnya mungkin dengan ngobrol-ngobrol dengan teman ini bisa bisa memotivasi atau menyemangati kita secara tidak langsung. Energi ya, atau support system ya, kalau zaman sekarang dibilangnya support system saya, misalkan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya gitu ya, keluarga saya dan lain sebagainya. Kemudian respon dosen pembimbing ya, ini memang hal yang klasik juga. Aduh, saya istilahnya udah ngasih tahu ya dosen pembimbing saya, kemudian saya sudah kirim file, tapi ternyata udah 2 minggu nggak dibaca-baca ya, gitu ya, atau apapun gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, ini biasanya membuat teman-teman jadi stres gitu ya, membuat teman-teman itu jadi jadi hopeless ya. Kemudian akhirnya panik di belakang, kemudian akhirnya teman-teman ini akhirnya ya kalau misalnya memang punya teman untuk bisa sharing nggak masalah, atau mungkin istilahnya ke ketua KTTA ya, dari teman-teman semua mungkin bisa disampaikan permasalahan tersebut, seperti yang pernah saya baca ya terkait dengan kendala yang dihadapi ya, yang diajukan oleh Rama kalau tidak salah ya. Saya baca juga di Rama ada kendala apa gitu ya. Nah, ini kan artinya adalah kita nggak sendiri menyelesaikan masalah tersebut. Kita punya teman-teman, kita punya support system kita untuk bisa menyelesaikan KTTA, punya ketua KTTA kita yang responsif, soalnya menyenangkan, dan ini mesti harus kita manfaatkan gitu ya, yang mesti harus kita kita gunakan, jangan sampai kita memendam ataupun menyelesaikan itu sendirian. Kemudian terkait dengan masalah ketersediaan data ya. Nah, ini dari ulasan yang di awal yang saya bilang gitu ya. Saya mau minta data ke DJP, saya mau minta data ke DJA, ternyata ditolak ya. Kemudian strateginya apa nih kira-kira gitu ya. Nah, ini juga mesti harus dipikirkan kembali. Oh ya, mungkin istilahnya hanya studi literatur. Oh ya, ternyata istilahnya saya switching nih dengan menggunakan data perusahaan aja nih terkait dengan informasi masalah pajaknya gitu ya. Atau istilahnya informasi terkait dengan penganggaran istilahnya yang ada di dalam situs DJA-nya saja. Nah, mesti kita bisa peroleh ya. Tapi bukan berarti bahwa masalah di KTTA jantung ya, bukan berarti bahwa KTTA ini berakhir, enggak gitu ya. Motivasi ataupun punya mindset KTTA ini selesai gitu ya. Nah, oke. Kemudian literatur yang masih jarang dengan topik. Nah, ini ketika kita memiliki ide tertentu ya, kemudian kita mau mengambil artikel ataupun sumber buku yang memang mau kita gunakan sebagai dasar ulasan kita. Jarang atau nggak ada sama sekali. Terus gimana dong gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tantangan ya. Dan teman-teman bisa berdiskusi dengan dosen-dosen pembimbing teman-teman semuanya bahwa sebaiknya menggunakan literatur yang mana ya. Mungkin istilahnya nggak mesti harus menggunakan literatur yang plek persis ya, tapi yang mendekati itu bisa juga. Kemudian ini kan nanti
terkait dengan masalah metodologi penelitian yang teman-teman akan pilih atau akan gunakan. Oh, mungkin dengan wawancara. Oh, istilahnya ternyata nanti di sini akan mengungkapkan tabir tertentu gitu ya. Tabir teman-teman kerjakan. Jadi intinya adalah bisa saja literatur yang memang mendekati. Nggak mesti harus plak persis gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin istilahnya literaturnya bukan di Indonesia nih, banyak ternyata di Malaysia atau di internasional level lainnya.